pilih, kita anggap ini port 7, lalu ini kompeten, ini anggap port 4, yang ini port 5. Udah, jadi ini udah, kita simpan ya, biar nggak hilang. Nah, lalu kita balik ke file 02. Itu sudah, nah, udah simpan, begitu kita balik ini udah nggak hilang nih. Karena kalau takutnya kalau kita nggak nyimpan, ulang lagi nih kerja. Habis disimpan, kita tanda tangan. Nah, tanda tangan biasa. Rekam. Balik ke APL 02. Ini udah muncul tanda tangan kita. Kita tinggal menunggu asesor. Jadi ini sesudah ditandatangan APL 02, APL 02, kita tinggal nunggu asesor untuk mereview dan nanti asesor nge-approve, baru kita bisa ke menu selanjutnya. Muncul lagi menu nanti untuk asesi gitu. Jadi itu sih proses pendaftaran sampai ke APL 02. Mengenai teknis nanti mungkin kita bisa seragamin ya. Mungkin tadi karena kita juga baru, mungkin usul yang terbaik nanti kita biar ini lebih efisien ya. Gitu. Untuk saat ini kita anggap ini yang paling efisien dulu. Mungkin ada masukan lagi, teman-teman? Pak Santo bisa Ya. ke APL 01, Pak. Ya. Portofolio, attachment portofolio itu muncul nggak di APL 01, Pak? Di APL 01 di bukti kelengkapan. Muncul, Pak. Muncul itu, Pak. Muncul. Nih. Dua-duanya muncul. Semua muncul. Yang kita upload semua ini kalau muncul. Ya, kalau banyak bisa puluhan. Kalau kita di APL 01 si ACC itu udah mulai mengupload juga sama aja ya. Muncul juga nanti di APL 02 gitu. Sama. Tadi rencana kan itu, cuman takutnya bingung tadi. Jadi kalau di APL 01 kita upload semua, takutnya ACC-nya bingung dan di adminnya juga kebanyakan kali pemikiran. Jadi diminta tadi di APL 01 cukup 3 ini doang. Di APL 02 baru yang full. Tadi sih kesepakatan di depan. Karena awalnya kan saya juga semua di depan, tapi saya hapus lagi. Itu teknis kita aja sih, yang enaknya di mana. Iya. Pak Santo mau tanya, kalau untuk yang non pengalaman itu nanti masuknya di APL 01 di bagian mananya ya? Sama, cuman nanti di asesornya dia akan menentukan, oh ini berdasarkan berarti uji kompetensi, bukan uji portfolio. Lalu dia akan menunya nanti akan metodenya kan dipilih oleh asesor nanti. Metode portfolio atau uji kompetensi. Ya, artinya di APL 01 tidak ada keterangan bahwa dia pengalaman atau non pengalaman ya? Dari CV nanti, makanya asesor butuh CV untuk menentukan itu. Jadi asesor nanti akan lihat CV-nya, oh dia nih nggak pengalaman nih, dia harus uji kompetensi. Jadi ditentukan oleh asesor. Makanya asesor perlu lihat CV. Oke, baik ya. Oke. Nanti di menu asesor ada pilihan sih lanjutkan dengan metode apa. Gitu ada. Besok mungkin nama Pak Freddy bisa lanjut untuk yang lebih lanjutnya. Saya tanya ya Pak. Ya. Ini sebetulnya APL 1 sama APL 2 itu kalau ngisi ke dua tempat itu ya sama aja ya? Kalau dokumen ya Bu, karena begitu kita mengisi dari APL 02, itu kita dibawa lagi ke APL 01 nih. Jadi dua-duanya sama isinya ya? Ya, sebenarnya sama, cuman dimunculin ulang di APL 02 untuk ngupload. Sehingga sebetulnya kalau dalam hal di sistem ini, ngisi dari APL 1 atau APL 2 sebetulnya sama saja ya Pak ya? Ya, sama. Cuman tadi ada masukan, kalau kita semua di APL 01, takutnya ACC bingung nih. Jadi kita saranin ACC di APL 01 isi 3 aja gitu. Oke, walaupun kenyataannya nanti tetap sama ya.
Iya. Oke. Nanti ujung-ujungnya Siap. dibawa ke sini juga sih waktu kita Iya. upload portfolio. Iya, saya hasilnya saya lihat. Ya. Dan semua Oke, ngumpul Bapak. di sini nih. Ngumpul di sini nih. Iya. Baik, Pak, makasih. Ya, oke. Tanto itu nama asesor dikosongin aja Pak. Asesor nanti ditentukan oleh admin. Nanti admin akan menunjuk asesi ini, asesornya siapa. Nanti asesor buka dari menu login asesor, nanti materinya buat besok. Kalau materi kita sekarang, khusus kita sebagai admin. Jadi biar kita tahu kalau ada apa-apa, kita nggak blank lah kalau ada asesi nanya ke kita. Minimal kita tahu sih, bisa membimbing asesi nanti kalau ada pertanyaan gitu. Siap. Ya. Pak Santo, saya masih berpikir dengan proses online ini, kalau proses yang sebelum online, pengisian APL 01 pada saat dia pendaftaran datang ke LSP ya, atau LDP-nya. Ya. Nah, kalau ini, dia kan kapan aja bisa masuk kan, sepanjang dia tahu website address-nya ini gitu. Ya, lalu diverifikasi oleh admin. Qualify nggak untuk lanjut. Makanya Nah, cukup orang di depan. si asesi, calon asesi ini kan ketika dia masuk nih, sama seperti kayak kita tadi belajar di awal gitu. Bagaimana cara masuknya, daftarnya itu. Itu, halo? Ya. Itu nanti kan udah ngumpul pendaftaran awal nih. Nanti kan kita kumpul orangnya, mungkin lewat LDP, ada pelatihan, di sanalah dibimbing bareng-bareng input data, mungkin bisa juga gitu. Sekaligus sama pra-assessment-nya juga berarti ya. Ya, jadi untuk di awal dia cukup nginputkan nick sama itunya kan, alamat email. Nanti kan dari admin komunikasi lah atau LSP. Ini kita akan memulai bimbingan kolektif nih via Zoom untuk pendaftaran. Bisa gitu sih Pak teknisnya. Sama seperti apa yang kita lakukan sekarang ya. Ya, bisa jadi. Gitu. Atau bareng-bareng di LDP bisa. Jadi kita pelatihan dulu, baru nanti ini kita barengan daftar gitu. Pak, saya boleh tanya lagi? Iya. Ini pengisian ini dummy ya Pak ya? Jadi maksud saya kayak portofolio nggak usah diganti apa-apa? Nggak apa-apa sih Bu, yang penting ada file. Jadi file Ibu buka Word kosong, Ibu tulis saja misalnya sembarangan, simpan. Saya kan sembarangan isi tadi. Ya, nggak apa-apa. Kan buat latihan dong, Bu. Karena kalau nggak ada file, dia nggak bisa. Nanti bisa closing gitu ya. Ya. Nggak harus ada isi. Santo. Ya, Pak. Pelatihan sendiri besok, misalnya pagi-pagi saya mau latihan sendiri, itu bisa dibuka. Halo. Ini online kayaknya 24 jam bisa dibuka, bisa diutak-atik, bisa diupdate sih, Pak. Oh, jadi kalau mau latihan besok pagi saya sendiri. Selama belum dihapus sama oleh admin, ini bisa diutak-atik kita. Jadi bisa terus kapanpun, kecuali dihapus oleh admin. Saya rasa sih untuk sesinya asesi udah cukup ya. Jadi mungkin saya serahkan kembali ke Pak Tri ya Pak. Pak, satu lagi Pak. Oh, ya. Ini ada ID. Ini ID identitas asesi ya. Setelah Di dia menu, confirm mengisi pendaftarannya ya. Iya, itu buat login itu Pak, yang nomor KTP ya Pak. Bukan, ini di atas kanan ID SDK 07 2002. Oh, itu ID itu kali. Ini ID LSP. Jadi daftar formulir pendaftaran kali. Ini punyanya LSP kali. Kode lah. Macam kode. Gitu. Nomor pendaftaran. Ya, nomor pendaftaran. Adminnya dari LSP kali. Nah. Ya. Pak Irwan, saya stop share ya. Mungkin kita tinggal diskusi aja. Ya. Oke.
Oke. Saya mau tanya dong, Ya, ini kan silakan Pak Hendro. sebetulnya sebelum sebelum mulai assessment, si asesi ini masih bisa masuk ke halamannya dia ya, maksudnya masih Bisa, bisa login. bisa, Ya. bisa Pak. Nah, Jadi misalnya, oh iya lupa ketinggalan, Bapak mau nambahin nih portofolionya, gitu ya, kan? Bisa. oke. Nah, Tapi yang bisa tidak bisa Pak. diubah sesuatu yang sudah di-proof. Contoh misalnya APL 1 dia sudah isi, terus kemudian sudah di-proof, itu sudah nggak bisa dirubah-rubah lagi ya. Sepertinya gitu, Pak. Masih bisa, Pak. Bisa ya? L1 masih bisa diubah, bisa ditambah itu masih bisa karena kan pada saat asesmen yang konvensional pun kita juga masih bisa nambahin kan Pak. Buktinya kurang nih kita tambahin. Nah nanti ketika sudah masuk pleno, sudah masuk rapat dan segala macam itu baru sudah tidak bisa diubah-ubah lagi gitu Pak. Setuju kalau untuk bukti, tapi kalau untuk data-data yang lain sudah nggak bisa dirubah lagi ya. APL 01 ya? Masih bisa. Maksudnya data gimana Pak? Namanya ganti gitu. Ya mungkin dia ada salah input di PT lah atau apa ya namanya. Orang kadang-kadang suka ada yang salah gitu. Kalau saya lihat sih nggak bisa Pak, mati, dikunci. Jadi APL 01 nggak bisa diapa-apain, cuma bisa di view. Jadi yang hanya bisa dirubah, ini saya cuma mau klarifikasi supaya nanti pada saat ada pertanyaan kita cukup confirm gitu loh. Nah, berarti yang bisa dirubah itu hanya sebatas bukti gitu. Portofolio ya. Portofolio. Lalu yang kedua, seandainya itu si user lupa password, apakah ada reminder password ya? Ada Pak, ada. Nanti bisa dikirimkan, diulang, notif ulang nanti. Jadi bisa, misalnya lupa, nanti bisa kayak hubungin admin, nanti dari admin akan notifikasi ulang gitu Pak. Jadi memang ada fasilitasnya sendiri di websitenya gitu. Terus kalau untuk nama kan tadi tidak bisa diubah ya Pak ya. Itu kalau misalnya saya sudah klik diterima, mungkin nggak akan bisa diubah. Tapi kalau misalnya saya klik bisa diedit, maka itu bisa diedit juga gitu sama asesinya. Jadi kuncinya di adminnya Pak? Iya. Oke. Berarti memang perubahan yang terkait dengan sesuatu yang sudah di-proof itu memang harus lewat admin gitu ya? Betul. Betul. Jadi misalnya ada asesi yang salah lapor ke LDP-nya. Bisa LDP-nya atau asesinya langsung ke admin. Mbak, saya minta izin ini, oke. Dibuka dulu nih sama adminnya. Udah selesai, sudah. Terus nanti dikunci lagi gitu Pak. Baik, oke, clear kalau gitu. Yang terakhir aja saya mau kasih satu tips ya. Tadi ternyata pada saat kita create atau kita mendaftar ya, masukkan KTP, terus kemudian kita diberikan password ya. Ternyata ada tombol di samping itu ada tombol simpan. Itu cukup efektif kalau saya bilang. Klik simpan, langsung otomatis ada notepad yang bisa kita langsung save. Artinya kita nggak perlu nulis lagi di. Ya sama Pak, kayak kita masuk email atau apa kan, kalau kita save begitu kita keluar, kita masuk lagi sudah tersimpan. Ini tersimpannya dalam bentuk dokumen di notepad. Jadi maksud saya, kalaupun nanti satu saat kita memberikan arahan kepada si asesi calon bukti, tombol itu ternyata cukup penting dan efektif supaya mereka tuh nggak harus kehilangan password. Oh iya, itu IKI-nya Pak. Ada lagi yang tadi Pak. LDP-nya Pak. Satu lagi Pak. Bantu ngingetin. Bapak Ibu, satu lagi. File itu kan kalau kenapa portofolio itu bisa, saya bilang tadi dipisah saja Bapak Ibu, kalau sudah di APL 02, asesi bisa langsung abrek, ada 50 file nih, dia langsung, yang penting dia hafal listingnya, urutannya, satu kali aja dia upload, selesai. Bukan satu-satu kayak tadi. Kayak waktu di APL 01 kan harus milih-milih tuh. Harus milih. Kenapa saya bilang portofolio ya udah di ini aja di APL 2 saja. Kenapa? Karena yang KTP ijazah kan tak muncul lagi tuh di APL 02. Sisa CV